Halo, kenalin, nama gue Winky. Buat kalian yang lagi denger cerita ini, gue saranin buat dengerin video yang pertama, karena ini kelanjutan dari kejadian 20 Agustus lalu. Dan di kesempatan kedua ini, gue mau ceritain tentang kejadian setelah 7 hari, tepatnya di tanggal 27 Agustus. Almarhum datang di hidup gue lagi. Awalnya pagi 27 Agustus, gue dari Bekasi nyari-nyari kerja ke daerah Jakarta Pusat sampai Jakarta Selatan. Dan jam 6 sore itu gue baru sampai rumah. Singkat cerita, gue langsung tidur. Gue ke atas. Gue udah gak kuat lagi main handphone, nonton TV. Jadi gue putusin buat tidur. Jam 10-an malam, tanpa sadar gue kebangun. Tapi mata gue tuh melotot. Denyut jantung gue gak bisa kekontrol. Dan badan gue bener-bener kayak dingin banget. Gue di sini udah ngerasa ada yang aneh. Mata gue melotot, bener-bener melotot. Nggak masuk logika ketika orang tidur tiba-tiba matanya kebuka terus melotot. Ini baru gue alami seumur hidup gue. Dan gue makin kesadar karena nyium bau aroma bunga. Dan pas gue mau ambil minuman, gue coba duduk. Bener aja, di samping kiri gue ada almarhum lagi duduk. Tapi wujudnya itu nggak 100%. Gue kaget. Gue gak panik. Justru ini kesempatan gue buat minta maaf secara langsung. Gue mau rangkul pundak almarhum, tapi badan gue gak bisa gerak. Di situ gue nangis. Bener-bener nangis. Tapi tanpa suara. Dan almarhum ngomong, tapi mulutnya tuh gak gerak. Tapi gue bisa denger suaranya secara jelas. Dia bilang, ada yang ambil duit gue pas gue kelindes truk. Tolong diamalin duitnya, karena itu bakal cari tumbal selanjutnya. Dan pas gue jawab, di situ posisinya gue gemeter. Gue udah nggak tahu lagi apa yang gue rasain di saat itu, karena itu nggak pernah gue alamin seumur hidup gue. Gue langsung jawab, pasti gue cari orangnya, dan gue minta maaf ke lo kalau gue sering ajak lo judi, gue sering ajak lo hal-hal konyol. Dan permintaan terakhir gue, setelah masalah ini kelar, gue mau lo tenang di sana. Sebelum almarhum hilang, dia ngomong terakhir sambil nangis gitu, tapi tipis-tipis. Buat kalian yang ngerasain tangisan kayak gini tuh, ya kalian tau lah, karena ini juga baru pertama kali gue alamin tangisan makhluk halus gitu ya. Nangisnya tuh bikin gue merinding. Ketika dia nangis tuh bikin gue udah, gue nggak tahu lagi harus gimana. Dia bilang, waktu gue nggak banyak, makasih ya. Sambil perlahan dia hilang, dan suara tangisannya itu tetap ada. Sampai akhirnya gue ketidur, dan pagi-paginya gue kebangun. Ya, gue kebangun di depan pintu toilet. Padahal posisinya gue tuh tidur di atas. Nggak masuk logika. Secara gue di atas dan toilet itu ada di bawah. Dan nggak mungkin juga gue tidur di depan toilet. Tapi itu kenyataannya.
Dan ketika gue pikir ini udah nggak normal lagi, pagi-paginya gue putusin 28 Agustus gue ke rumah almarhum. Dan gue berunding sama semua keluarganya, dan gue ceritain semua apa yang gue alamin tadi malam. Dari semua keluarganya ini, mereka cuma bilang ya udah kita doain aja. Segitu gampangnya mereka ngomong begitu. Sedangkan apa yang gue alami itu hampir setengah mati, karena gue gak pernah ngalamin hal ini. Dan setelah gue putusin mau pulang, ternyata abang almarhum datengin gue dan dia bilang ayo kita ke warung. Dan gue diajak ke warung sama dia. Dan setelah sampai dia ngajak gue ke dalam buat makan, tapi gue bilang gue nggak mau makan, dan gue juga nggak mau masuk. Gue ajak dia duduk di trotoar seperti di video pertama. Karena tuh sekali lagi gue bilang warung itu pengap buat gue ya. Sedangkan di situ ada kipas banyak. Warung itu pengap. Lampunya putih, tapi nggak terang, kayak redup. Tapi normal lampu itu. Wattnya gue nggak tahu ya, wattnya tuh kayak yang di bawah gitu loh. Jadi nggak terang-terang banget, kayak redup-redup gitu. Dan setelah gue duduk, ada salah satu karyawan nyamperin abangnya, dan dia langsung ngobrol akrab banget. Gue nggak tahu apa hubungannya mereka sama si abangnya ini, sama si karyawan ini. Gue nggak tahu hubungannya apa. Dan setelah mereka selesai ngobrol, abangnya langsung duduk lagi di samping gue, dan dia ngejelasin sesuatu yang sangat penting, yang bikin gue kaget, bikin hari gue makin kacau. Gue nggak tahu lagi harus gimana ke depannya. Dia bilang kalau warung itu punya dia, dan ada 2 cabang lagi. Di sini gue buka aja ya, terang-terangan. 2 cabangnya lagi tuh ada di samping mall Bekasi. Satunya lagi ada di dekat sekolahan. Dan satunya lagi yang dekat rental. Buat kalian orang Bekasi pasti ya kurang lebihnya tahulah tempatnya. Dan setelah abang yang ngejelasin, gue langsung ambil kesimpulan, dan gue jawab berarti secara gak langsung abang udah gak bunuh adek sendiri, tapi secara gak langsung abang juga udah gak bunuh orang-orang lain karena tumbal. Abang emang mungkin gak ngebunuh almarhum secara langsung, tapi itu udah menjurus ke perantara. Abang ngebunuh orang dengan sihir, yang kalian bisa sebut itu santet. Dan gak panjang lebar, gue kecewa, bener-bener kecewa sama abang almarhum. Dan gue putusin langsung pulang. Dan singkat cerita, 29 Agustus gue dapat kejutan lagi. Paginya jam 5, kurang lebih jam 5, adek bungsunya telepon gue pakai telepon rumah. Dan dia ngejelasin pas dia mau sholat dan dia mau ke kamar mandi, dia ngeliat abangnya
gantung diri pakai tali pocong.